Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sesungguhnya roh-roh orang yang beriman ya'tuna ketika ada yang mensolawati Nabi, nanti menjawab salawat itu mudah-mudahan
bisa lakukan. Tapi yang kedua, nafsu dari dalam muncul, mau berbuat tidak baik itu bagaimana biar saya bisa berbuat itu tapi merasa nggak bersalah. Kalau jenengan berbuat salah dan masih merasa bersalah, bagus itu, bagus, pertahankan. Kenapa? Ketika sudah merasa nggak benar atau salah, itu hati nggak nyaman. Ketika hati nggak nyaman, lambat laun akan ditinggalkan kesalahan itu. Tapi kalau sudah melegalkan hal yang tidak baik, mencari pembenaran ke sana kemari sehingga rasa itu benar, jadilah Fir'aun tuh. Coba iblis dia ngaku salah atau tidak? Tapi dia salah nggak sih? Tuh, sujud nggak mau, lah dia kan tanah saya kan api tuh, nyari pembenaran tuh. Nah ini yang bahaya ini, Pak. Jadi yang paling bahaya bukan kemaksiatan kita, justru adalah ketika kita berbuat maksiat terus mencari pembenaran atas kemaksiatan kita, sehingga otak ini yang tadinya benar itu meyakini yang salah harus benar. Sesuatu kebohongan harus dijujurkan begitu, Pak. Itu muncul hari ini kan, Pak ya? Muncul hari ini. Sesuatu yang salah itu harus benar, gimana caranya? Nah ini kita khawatirkan. Nah anak kita itu Pak Ibu tumbuh, ketika tumbuh dalam ketidakbaikan, itu akhirnya dia merasa itu kebiasaan, ya nggak apa-apa. Coba jangan lihat, ada nggak anak udah mulai dewasa yang berbuat salah terus ngerasa nggak salah? Banyak ya, ada ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia dari kecil begitu sikapnya. Orang tua nggak negur. Lo bayangin deh, punya tetangga seperti itu gimana rasanya, Pak? Sikapnya nggak baik, dolimi kita terus, omongannya nggak baik. Bayangkan deh, coba bayangkan. Kira-kira jenengan kalau mau punya apa-apa mau ngasih dia nggak? Ngasih nggak kira-kira? Dapat hadiah 1 miliar dari Kopiko misalkan, mau ngasih dia nggak 1 juta? Belas. Kenapa belas? Oh, untung aja nggak saya balas, begitulah. Jadi berarti kalau begitu dia nutup rezeki nggak? Bayangin punya tangga yang baik, yuk kalem, nyaman lah, saling membantu. Terus kita punya sesuatu, pengen ngasih nggak dia? Pengen. Berarti kalau begitu kebaikan kita itu sama dengan untuk keuntungan siapa? Kita. Karena kalau kita baik, otomatis Allah akan baik lewat siapapun, begitu. Maka sikap kita yang tidak baik sebenarnya hanyalah membuat sebuah benteng pagar untuk orang mau baik sama kita, nggak bisa. Ya ada sebuah kisah gitu, cerita nyata itu. Bagaimana orang sudah diberi kemudahan. Bayangin kalau jenengan di posisi itu gimana? Posisi itu ya posisi orang ini gimana? Dia ada teman dia nggak punya kerjaan, kasih kerjaan. Dia kasih kerjaan, tambahin. Di pikiran hidupnya, dibuat kenyamanan lah. Tiba-tiba dia sikapnya nggak baik sama yang ngasih kerjaan itu. Dia sabotase, bahkan dia menjatuhkan yang ngangkat dia. Gimana kalau jangan di posisi itu? Diapain orang ini? Cut kan? Dilepaskan kan? Jangan jenengan loh ya, perbankan saja kan ada blacklist nama tuh. Nama-nama yang telah biasa kalau minjem gak kembali itu kan semua bank tahu tuh. Coba susah gak akhirnya? Susah. Lah yang paling kita khawatirkan, naudzubillah, anak kita tumbuh dalam sikap yang tidak baik tapi gak ngerasa itu gak baik. Makanya orang tua jangan sampai lelah ngomong itu gak boleh. Nah itu penting loh. Jangan, itu gak boleh. Jangan dinormalisasi. Allah ora cilik mono, itu jangan. Ketika udah mulai remaja atau saya anak-anak tumbuh 7 tahun ke atas itu udah mulai itu nggak boleh. Maka ketika 7 tahun ke atas disuruh sholat, ya suruh aja sholat terus, jangan bosan-bosan, sholat nak terus begitu. Jangan dia ngomongnya kasar, bapak turun tangan, nggak boleh, itu ibumu loh, itu nggak boleh ngomong begitu. Jangan dibuat al-qurah, itu hati-hati Pak, hati-hati. Karena orang tua yang menormalisasi sebuah kesalahan itu menjadi hukum bagi anak.
Kayak para sahabat, Nabi mendiamkan sahabat, tandanya itu boleh, begitu loh akhirnya. Maka jadi normal akhirnya. Sama juga ketika anak sama bapak nggak baik, berarti ibu yang negur. Jangan begitu loh sama bapak, begitu. Di antaranya, dia dinasehati. Yang kedua, sama kerabat. Oh ini berat nih kerabat nih Pak. Kemarin kita bahas ya, bapak ibu jenengan sama saudara kandung atau sama teman dekat mana? Teman. Berarti kalau begitu memang kebanyakan kita itu didikannya agak nyimpang di sini, ada kesalahan di sini. Bagaimana sama teman bisa dekat sekali, tapi sama kakak adiknya nggak bisa. Ada masalah apa dulunya? Orang tua lagi. Ya. Ketidakadilan orang tua dalam mengurus anak itu diantara sebab anak tumbuh dalam keadaan dendam sama kakak adiknya. Si kakak suruh ngalah terus sama adiknya, muncullah besok kakak akan dendam sama adik, gara-gara dia aku tersingkirkan. Terus kerabat, tetangga, bagaimana anak kasih tahu hak tetangga seperti apa, kewajiban menghormati nggak menyakiti seperti apa. Ini kalau dibahas jauh panjang lagi tentang hak tetangga ini. Bahkan kata Rasul, mazala Jibril yusini bil jar hatta tadannantu annahu sayuwarisuh. Jibril senantiasa memberikan aku wasiat tentang hak-hak tetangga. Seakan-akan aku berpikir jangan-jangan tetangga itu punya hak waris juga, begitu. Saking Jibril itu memberikan informasi, mewasiati terus tentang tetangga itu. Ya. Terus hak guru, nih hak guru bagaimana? Jangan pokoknya udah ngaji begini jangan sampai ikut-ikutan, ya ikut-ikutan anak diapa-apain sama guru, orang tua langsung labrak guru itu jangan, hindari itu, hindari. Kalau emang ada kesalahan dalam guru yang mungkin manusia, tapi coba sikapi dengan baik, temui guru dengan baik, minta maaf dulu. Ini penting lah Mbak, jangan mentang-mentang aku saya penguasa kok di sini. Sing duwe ngono jenenge Pak bahasane. Ya, sing duwe wilayah ngono Pak. Ya, itu jangan begitu, itu hati-hati. Sikap itu sebenarnya sama dengan mengajari anak untuk seperti itu. Sikap sama gurunya. Ya. Ini berhati-hati betul loh, jangan sampai. Ya sama guru, kan kita sering begitu ya. Guru dilaporkan, anaknya dijewer sepolisi gitu. Hal sepele sepolisi. Guru. Terus kemudian ketiga, poin 3 adalah memahami adab atau tata krama yang ada di masyarakat umumnya. Hidup itu mesti ada, hidup di lingkungan. Bagaimana kita memahami kebiasaan masyarakat kita? Idealisme dalam hal akidah itu harus, tapi dalam hal muamalah itu jangan. Ya. Contoh begini. Dibahas di bab ini adalah adab makan dan minum. Adab makan dan minum, dibahas bagaimana cara makan yang baik, apalagi sama orang-orang banyak di depannya. Ya, yang kedua adab memberi salam, adab minta izin, jangan selonong ke rumah orang. Itu orang tua ngajari loh, hati-hati. Bayangin, pokoknya saya yakin bagaimanapun kita nggak suka ada orang masuk rumah kita tanpa izin, betul nggak? Itu fitrah loh itu. Walaupun adat orang Jawa biasanya seenaknya masuk rumah gitu ya. Tapi secara fitrah yakin semua orang nggak suka kalau ada orang masuk tanpa izin itu. Nggak suka. Maka ada adab minta izin tuh, ada bertamu bagaimana masuk, jangan masuk sebelum izin dulu. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Izin dulu, assalamualaikum 3 kali, salah semarat. 1, 2, 3, jangan lebih. Sekali tungguin, dan nunggunya cukup lama. Jangan Assalamualaikum lama. Dalam keterangannya itu kira-kira seperti orang sholat 2 rakaat lah gitu. Iya cukup lama. Assalamualaikum, tungguin. Ya sekitar 2 menit lah ya, sholat ngebut maksudnya. Ya.
2 menit, Assalamualaikum lagi. Mungkin dia lagi mandi atau gimana. Jangan cepat-cepat. Ya, untung ada, misal ada belnya lah, nyaman lagi, jelas suaranya. Ya, 3 kali. Terus ketika sudah ketok pintu, menghadap berbalik dari pintu, jangan hadap pintu. Itu adab. Jangan depan pintu. Kenapa mbok menawa yang buka itu lawan jenis, perempuan, baru mandi pula, belum pakai baju, pakai handuk tok. Bahaya itu. Maka ketika dengan berbalik itu kan biar wudul basar, menundukkan pandangan. Pas buka, oh cowok tutup lagi kan, akhirnya dia pakai baju dulu. Persiapan dulu. Ya ini malah Assalamualaikum sambil kepala masuk tuh. Ada yang kelakuan itu gitu? Yang ketawa jangan-jangan kelakuan itu gitu. Pengalaman nih. Hati-hati nggak boleh. Bahkan Nabi Muhammad itu benci betul. Ada sahabat Nabi Muhammad itu bertamu ke Rasulullah. Assalamualaikum. Ini nanti kita ini masuk ke langsung bab yang ke seksual. Hubungan dengan bertamu juga sangat pengaruh. Ada sahabat Nabi salam masuk rumah, belum masuk, itu ngintip di sela-sela rumahnya. Rasul tahu dia ngintip, Nabi ambil anak panah, hampir mau ditusuk tuh matanya, colok betul. Sehingga dalam hukum Islam, orang yang mengintip rumah kita itu halal dicolok matanya, nggak dosa. Ya tapi jangan dipraktekkan juga. Nanti yang salah saya lagi, Pak. Ya artinya ya itu cuma ancaman gitu loh ya. Sebagaimana kan orang yang sholat, ada orang lewat, ya sholat sendiri loh ya. Kalau jamaah nggak apa-apa. Kalau sendirian sholat ba'diyah qobliyah misalkan di masjid, ada orang lewat, kan dicegah kan, stop begitu kan. Kok in aba faktuluhu, kok dia tetap menerabas juga, bunuhlah dia. Kata bunuh bukan perintah. Terus langsung baca uang, repot lagi kalau apa. Tapi ini sebuah ancaman. Artinya sampai segede itu dosanya orang lewati orang sholat, sampai dibunuh pun nggak apa-apa gitu. Sama juga ketika tadi bertamu ngintip itu hal dicolok itu, mata dicubles itu boleh. Itu dosanya begitu besarnya. Gitu. Makanya coba ketika bertamu anaknya diajak contoh gini dia cara bertamu. Ya setelah berbalik kemudian minta izin, kalau dibuka sudah lah, kalau dibuka jangan langsung nyelonong sampai nunggu, silakan duduk pun di mana terserah si tuan rumah mau kasih di mana tempatnya, jangan ngeyel nyungono wae sing empuk. Terima apa adanya, pokoknya sini ya sini, sono ya sono. Tapi juga jangan menyakiti, jangan juga ngeyel, kasih yang empuk nggak mau, wis ngene bae, nggak boleh Pak. Monggo sing mriki Simon, usah ngisor wae. Itu terlalu tawadhu tapi merepoti juga. Tuan rumah tuh pengennya kan yang terbaik, ya terimalah. Satu lagi itu, contohkan anak ketika kita bertamu, dihidangkan, dimakan, jangan ditolak. Itu enggak baik betul Pak, nyakiti hati si pemberi. Kenapa? Oh berarti empan kurang enak, oh nama kesinggung dia. Dikasih minuman yuk diminum, dihabiskan, nggak habis bawa pulang gitu. Makanya saya sekarang malas sekarang buat teh untuk tamu Pak. Sekarang saya buat itu pakai itu aja tuh minum gitu, yang botol-botol aja tak siapin. Kenapa? Nggak habis bawa pulang, selesai saya. Nggak tanggung jawab akhiratnya, mau hadir itu buang-buang gula dan teh, nggak gitu. Dosa lagi ya. Jadi itu juga hati-hati betul masa bertamu ya. Ini banyak lah kalau kita bahas masa bertamu itu, kita ajak anak kita biar tahu begitu bertamu. Kenapa Pak? Nggak sedikit kasus crash antara keluarga, rumah tangga, keluarga tetangga gara-gara tamu. Banyak bertamu itu bahaya kalau nggak ada adab yang harus dijalankan itu ya. Ada adik yang belum menikah, kakaknya udah menikah, udah punya rumah sendiri, maka sama istrinya. Itu adik masuk rumah kakaknya selonang gak enak tuh. Ini gimana? Buat masalah gak sama kakaknya? Dia laki-laki, kakaknya laki-laki. Ada ipar perempuan kan, tadi kakak ipar kan perempuan. Gimana sebagai kakak ipar di situ? Jengkel nggak? Jengkel. Atau bersin dia ke tempat lain, nggak menghadap ke temannya.
Itu hal yang sepele itu padahal. Tapi kalau dia nggak dibiasakan dari kecil, jadi watak. Gitu ya, bersin, menguap. Menguap itu memang sih ya, menguap itu kan gimana sih Pak? Nggak dosa. Tapi bayangin deh, muruah kita atau muruah ya. Bahwa kita tuh kan anjlok. Kalau mau mangap, wah, muli Pak. Bayangin deh, jadi kalau lihat saya mangap itu gimana Pak? Ilfil, ngono kelakuannya ngono. Itu nggak dosa padahal, tapi itu merusak nama baik kita. Asik tutup nak, ini loh tutupnya. Gitu. Tutupi pakai tangan kiri gitu. Kalau bisa tahan, bahkan kalau bisa tahan. Itu masalah hal yang begini itu sepele, tapi itu kalau dibiasakan itu merusak. Hati-hati, ada menguap. Kemudian menghormati kondisi masyarakat dan memberi masukan. Walaupun si anak kita itu punya tugas bagaimana membaur dengan masyarakat, ya bisa membaur, tapi gak melebur begitu lah. Ini bagaimana caranya? Membaur tapi gak melebur. Bagaimana dia punya pendirian teguh, tauhid yang kuat, tapi dia bisa berteman. Sehingga di sini muncullah si anak itu punya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ada di rasa itu. Nggak ngikuti apa yang temannya lakukan. Melebur akhirnya, hancur dia. Maka dia punya prinsip yang teguh dalam hal ini. Itu nggak baik. Ya nggak baik. Namun dalam hal ini bagaimana caranya si anak itu diajari adab nahi mungkar itu bagaimana. Ini diantaranya ya. Di antara adab dalam nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Pertama adalah mengidentifikasi kemungkaran. Ini yang dinahi mungkar itu harus mungkar beneran. Kalau itu khilafiyah, jangan, itu enggak kemungkaran. Karena seringkali kita mengkategorikan sesuatu yang khilafiyah jadi kemungkaran. Ini efek dari belajar tidak melihat semua sisi, tapi satu sisi. Ada 4 madhab di antaranya, tapi yang dipahami satu madhab tok akhirnya. Akhirnya kalau ada yang madhab lain salah. Contoh Allahu Akbar enggak sedekap, biasa tok. Salah enggak itu? Madhab Maliki begitu, enggak sedekap. Apakah salah? Itu masalah khilafiyah. Maka si anak itu juga harus paham ini hal yang ini masih ada beda pendapat, ini yang nggak boleh. Lah, kalau itu jelas kemungkaran, jangan sepelekan, Pak. Setiap kita itu, jangan punya nggak rasa begitu. Hati itu merasanya kalau mau ngomong pinginnya marah. Ini kalau saya berpendapat itu rasanya emosi kalau nggak terima. Ada begitu nggak Pak? Merasa harus pendapat saya diterima. Ada yang merasa begitu? Jangan-jangan ada inner child itu, ada luka pengasuhan. Apa? Kenapa? Dari kecil itu tidak pernah diterima oleh orang tua pendapatnya. Dari kecil itu nggak pernah diajak diskusi sama orang tuanya. Orang tuanya terlalu diktator. Harus ini, harus ini. Si anak nggak punya power, nggak punya wewenang untuk ngomong, untuk menyampaikan ke orang tuanya. Ketika anak kecil tumbuh begitu, maka muncul 2 paling tidak efeknya. 1, dia akan vakum sampai besar besok, nggak mau ngomong. Dia khawatir kalau ngomong salah. Yang kedua, tadi, kalaupun ngomong, marah. Kenapa marah? Karena dia dari kecil tuh nggak diterima. Ketika dia besar merasa sudah mampu, ditolak, dia marah rasanya. Nggak biasa untuk diskusi. Coba orang tua. Kadang-kadang kebiasaan adat, adat patriarki itu disitulah ketidakbaik yang muncul di situ. Jadi bapak seperti raja gitu loh, yang nggak ada diskusi di situ. Padahal kalau kita lihat Nabi Ibrahim dan Nabi yang lain itu mestikan madataro. Nah, apa pendapatmu? Itu penting. Penting sekali ketika kita punya anak sudah mulai remaja.
bisa berpikir, itu udah komunikasi Pak. Jangan satu arah, tapi bagaimana dapat munak kira-kira. Kasih dia pilihan, kasih dia wawasan, kalau ini begini, kamu gimana enaknya coba. Ya. Jangan sampai les harus begini. Ada itu santri, itu saya tanya, kamu tahu nggak sih kalau kenapa orang kamu nyuruh kamu mondok di sini? Nggak tahu kan? Lo kok bisa nggak tahu gitu loh? Pokoknya harus mondok, berangkat. Jadi anak itu nggak punya rencana mau ngapain, saya disuruh tok. Diskusi itu penting. Kasih tahu kenapa anak harus mondok, ini loh resikonya, kalau nggak mondok ini loh mondok, dikasih tahu semua. Sehingga dia oh ya, jangan anggap setiap anak itu anak-anak terus gitu, saya pikir Pak. Karena banyak orang tua itu anggap anak remaja itu anak-anak. Ya, mereka tuh anak yang sudah mulai dewasa, berpikir, lagi latihan menyelesaikan masalah, latihan menghadapi masalah begitu. Itu orang tua harus pahami dia sudah mulai menganjak dewasa, mulai berpikir gitu. Jadi ya dia nasihati yang baik, nggak emosi begitu. Nah, kalaupun harus menolak, diajak ngapain, tolak dengan baik. Diajak yang nggak baik misalnya sama teman-temannya, aja tolak yang nggak baik. Ya tolak yang nggak baik dengan cara yang baik. Ya. Dan penting sekali dalam hal ini si anak itu harus terbuka dengan orang tua dan kita biar tahu nih, wah ini bahaya betul ketika anak kita itu tidak berani membuka diri ke orang tua. Rata-rata kasus-kasus yang berbahaya itu muncul karena si anak nggak mau ngomong sama orang tua. Di luar diapain sama teman, dia diam. Ngomong ke orang tua nggak berani. Resiko nggak itu? Resiko. Semua. Sehingga keterbukaan itu penting sama anak itu. Sampai anak itu bisa ngomong apapun yang ada di luar sana. Orang itu bisa mensikapi dengan cepat. Bagi pendidik itu paling sulit kalau ngurusi anak tertutup. Iya. Saya baru ngurusi santri 30 aja saya udah pusing. Bagi kok 300 ya, tapi pikir karena ya kalau terbuka gampang, kalau dia terbuka diajak ngomong berdua terus ngomong curhat nangis asal selesai itu gampang sekali Pak. Tapi kalau diajak kamu orang tua gimana? Enggak apa-apa. Ya semua enggak apa-apa, semua jawabannya Pak. Wah ini anak udah kena mental block udah mental block dia sudah merasa enggak ada yang bisa dipercaya lagi. Iya. Dia enggak membuka diri karena dia tahu semua orang sama aja kayak orang tua saya. Nggak ada yang bisa diajak komunikasi yang baik. Dia sudah seudon bahwa orang itu paling jahat semuanya, sehingga dia mental block sudah, nggak mau buka diri. Wah itu susah loh bagi pendidik loh. Gimana coba bujuk-bujuknya biar dia ngomong, biar dia terbuka, itu sulit. Yang khawatir tumbuhnya pendiam, pendendam akhirnya. Diam-diam dendam. Ya, laki-laki itu nggak banyak bicara, langsung gila. Ngono akhirnya Pak. Ya diem aja, ujung gila. Bener loh, ini jangan main-main. Saya punya teman begitu kok. Dia itu taat betul Pak. Saya dulu itu bukan teman ya, itu dulu siswa saya lah. Taat betul sampai saya takjub dia tuh hafalannya bagus, adik gampang. Pas ngaji malam itu takjub jadi imam sholat, bagus bacaannya. Tiba-tiba kok edan. Kok gimana sih orang tua ternyata dibawa ke psikiater, ternyata orang tua yang terlalu mendikte, terlalu keras, terlalu memaksa, ambisius. Ini loh Pak, anak itu manusia bukan kambing. Ya kambing itu kan dipaksa ya terserah kambing, susah sembelih selesai kan sate. Anak itu punya pikiran. Maka jangan sampai disikapi dengan ambisi. Seringkali kita sebagai orang tua yang nggak pernah ranking 1, ambisinya gimana? Anak saya harus ranking 1, dipaksa, nggak kuat, edan, gila, nyesel akhirnya. Coba itu pikir baik-baik. Ya, itu tentang bagaimana adab dengan sekitarnya. Di malam ini sebagaimana judulnya di tengah pertemuan, masuk tanggung jawab dalam hal pendidikan seksual ini
tanggung jawab pendidikan yang terakhir, ya, yaitu tanggung jawab pendidikan seksual. Ada intelektual, ada pertama apa tuh, iman, akhlak, intelektual, gitu ya, sosial, psikologis, kejiwaan, seksual. Tentang seksual ini beberapa hal yang penting disampaikan. Pertama, klasifikasi umur 7 sampai 10 tahun, 10 sampai 14 tahun, dan 14 ke atas itu gimana? Ya, manusia, anak kita juga manusia kan, itu mesti ada kebutuhan seksual. Nah, ketika usia 7 sampai 10 tahun gimana? Tahap pengenalan adab dan batasan aurat. Mungkin lah 7 pertama, di bawah 7 tahun nggak masalah lah ya, anak kecil perempuan nggak pakai kudung nggak apa-apa, anak kecil belum 7 tahun. Ya, tapi kalau orang tuanya nyontoin pasti pingin loh, pingin Pak. Pokoknya ingat, ingin yang paling penting itu satu contoh lebih hebat dibanding 1000 nasihat. Kita buktikan betul, tak buktikan betul Mbak. Saya hampir nggak pernah nyuruh anak saya pakai jilbab. Tapi kenapa pakai terus? Masih kecil, dari TK dia 4 tahun 5 tahun. Pasti kalau keluar, tapi mana sebabnya pakai kudung dulu. Kenapa? Umumnya nyontoin semua, nggak pernah umumnya keluar nggak pakai kudung, pasti pakai. Sehingga dia punya potret, berarti begitulah harusnya perempuan begitu. Tapi gimana mungkin ibu ngomong keluar pakai kudung, tapi ngomong karo mudonan, ini gimana? Si anak bingung itu sebenarnya. Ini sebenarnya yang mana ya? Kontra di sini, Pak. Maka di usia 7 sampai 10 tahun harus tahu anak mana batasan auratmu itu. Batasan aurat perempuan mana? Perempuan seluruh tubuh. Kalau khilafiyah ulama sih khilafiyah ya. Ya, kalau madhab Syafi'i yang kita sering dengarkan apa? Seluruh tubuh selain telapak tangan dan wajah gitu ya. Walaupun kalau kita lihat di beberapa ulama yaitu ada khilafiyah, Pak, ada batasan aurat itu ya. Ini antaranya batasan aurat ya. Mayajibu satruh minal badan. Bagi laki-laki dulu, perempuan dulu. Kalau perempuan itu auratnya di depan ajnabi, di depan laki-laki yang bukan mahramnya, itu yajibu ala mar'ati satru badaniha kullihi amama rajul ajnabi, semuanya. Ini madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu semuanya, Pak. Wajah pun pakai cadar, tangan pakai sarung tangan. Di sini nggak ada Hanafi ya berarti ya? Nggak ada Hanafi di sini, Pak. Hanafi semua harus rapat. Pernah nggak lihat orang begitu pakai semua gitu? Nah, kalau Syafi'i itu tadi, kalau tangan adharu min madhabi, selain wajah dan telapak tangan, gitu ya. Kalau madhab Hambali yang saya baca itu tergantung. In kanat hasanah, kalau cantik wajib pakai jilbab, pakai cadar. Kalau cantik wajib pakai cadar, kalau enggak apa-apa lah. Berarti harus ngaca dulu. Aku cantik pakai cadar, enggak cantik enggak apa-apa. Baik tanya suaminya, Bu, jenengan Bu, masa koyo ora berarti saya buka karena pas pakai cadar kan. Ya, ini ayu berarti pakai. Tapi repot Pak, naik mau jawab enggak ayu Pak, itu kuncinya nggak mau pulang. Nah, ini itu beda-beda khilafiyah ada ya, masalah aurat ya, ada wajah ada tidak. Tapi kita ambil yang masyhur lah, yaitu selain wajah dan telapak tangan. Itu mulai dilatih anaknya 7 tahun mulai dilatih. Kalau di depan mahram, tahu mahram ya? Mahram siapa sih? Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu atau ayah. Bukan muhrim, mahram. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Kalau mahram orang yang haram dinikahi. Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu atau ayah berarti kalau laki-laki ya. Kalau kita laki-laki berarti ibu itu mahram. Kedua banatukum, anak perempuan. Akhwatukum, saudara perempuan, kakak adik. Amatukum,
Amah itu maklik dari ibu, dari bapak. Jadi adiknya bapak boleh. Ketika kholatukum, adiknya ibu, boleh dari ibu, adiknya ibu. Banatu akhi, anak saudara laki-laki, ponakan. Banatu ukhti, sama anak saudara perempuan. Si ibu punya. Wa ummahatun nisaikum, ibunya istri, mertua. Roba ibukum mulati fi hujurikum min nisaikum mulati tawatum bihinna. Anak bawaan istri, perempuan janda punya anak satu perempuan, menikah dengan laki-laki, maka si anak perempuan adalah mahram bagi laki-laki itu, bapak angkatnya kalau sudah ada campur. Ya, kalau belum berarti belum mahram. Jadi kalau misalkan si anak misal pagi-pagi menikah, ibu jandain dengan seorang laki-laki duda, misal nikah belum hubungan suami istri, sore hari melihat anaknya lebih cantik, ganti cerai, pindah anaknya, boleh nggak? Belum campur, boleh nggak? Boleh, tapi kejemen. Tapi secara hukum boleh. Jadi kalau itu sudah campur berarti tidak boleh. Kenapa? Sudah ada hubungan suami istri, jadi mahram. Kemudian wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Tadi hilang. Istri anak kandungmu, sama Mas, istri anak kandung. Istri anak kandungmu, menantu maksudnya. Sudah sama. Gitu ya, itu mahram. Lah ini hati-hati. Selain ini nggak boleh. Kalau mahram itu boleh melihat, ini perempuan ya, kalau perempuan boleh melihat leher ke atas, sikut ke bawah, lutut ke bawah. Mahram. Ya. Kakak adik. Tapi kalau nggak mahram nggak boleh ini. Contoh, sepupu itu nggak mahram. Itu nggak boleh melihat aurat. Jadi kalau mahram masih boleh, ya itu tadi batasannya. Suami mahram nggak suami itu? Ayo Pak, suami mahram nggak suami itu? Tidak, karena yang mahram berarti apa? Mahram itu haram dini, udah nikah kok, berarti nggak mahram dong. Iya, maka suami bukan mahram. Jangan sentuh saya, kita bukan mahram. Bukan begitu, nggak mahram itu ini hubungan spesial. Kalau mahram repot, karena kalau mahram hanya boleh melihat leher ke atas, sikut ke bawah, lutut ke bawah, itu mahram. Maka laki-laki suami bukan mahram, dia itu spesial, hubungan spesial. Ya, tapi secara hukum dia ajnabi, orang asing secara hukum awalnya. Gitu ya. Nah, anak kita harus tahu tuh, ini mahram ini bukan. Harus tahu, jadi tahu inilah batasan kamu sama si A si B. Ya, sepupu tidak mahram. Ingat nih, sepupu tidak mahram. Kenapa orang-orang sana kan bilang anak adik nom tua kan biasanya kakak nom tua. Enggak, jangan dibuat kakak dan adik, itu beda. Orang lain itu. Ya, ini masalah hukum, ya. Masalah. Terus ipar enggak mahram itu ya, pada itu hati-hati. Masuk rumah tanpa izin. Wah, itu kasus banyak perselingkuhan dengan ipar. Ipar itu maut, kematian. Ya, yakin. Karena ya gimana, Mak? Sering kasus kayak begitu kan ya? Punya adik ipar tinggal bersama. Kakaknya perempuan, adiknya perempuan. Suami laki-laki kan ya? Suami laki-laki. Itu di satu rumah sama-sama besar, coba bayangin. Kan sering kasus begitu kan, orang tua ngawin sama kakakmu tinggal di sana daripada ngekos, kan gitu. Itu bahaya, dia nggak mahram itu suaminya, kakaknya itu. Kan perselingkuhan sering muncul, ternyata dia lebih cantik kan begitu, resiko lagi serumah. No, nanti itu dihindari. Ini untuk bab mahram harus jelas, anak kita harus tahu. Kemudian
Kita sebagai orang tua wajib mengajari anak kita adab berinteraksi lawan jenis dari kecil. Ya, bagaimana ini laki-laki, ini perempuan, begitu. Mungkin masih kecil di bawah 7 tahun mungkin aman aja lah main-main. Udah mulai 7 tahun ke atas, mulai agak remaja, bertumbuh, disinilah harus hati-hati. Ya. Apa aja yang diajarkan dalam hal ini? Yaitu memandang. Pertama memandang. Memandang itu awalnya tidak boleh, menjadi boleh ketika ada kepentingan. Memandang. Contoh jual beli. Jual beli penting nggak itu? Penting. Memandang boleh nggak? Memandang yang jual perempuan loh itu. Boleh nggak? Mau merem. Itu terpaksa, dibolehkan. Dan semuanya termasuk taklim. Yang syar'i itu pertama adalah dagang, taklim. Rasul pernah nggak ngisi pengajian di para wanita? Khusus pernah. Ketika habis sholat id atau sholat gerhana, itu Rasul langsung ke soft perempuan. Disitulah Rasul menyampaikan sebuah nasihat, wahai para wanita, tasoddaqna wa aksirnal istighfara fa inni ra'aitukunna aksaru alin nar. Berbanyaklah sedekah, banyaklah istighfar, karena banyak melihat engkau masuk neraka yang paling banyak perempuan. Mengono. Jadi khusus boleh. Apalagi itu yang emang itu penting, pembelajaran tadi ya. Itu penting. Walaupun sebenarnya hati-hati kalau pada pembelajaran gurunya laki-laki, siswinya perempuan. Itu sering kasus nggak begitu? Sering kan? Sering. Kalau dulu saya di pondok itu yang boleh ngajar di pondok putri hanya yang sepuh pokoknya. Nom nggak boleh ngajar di sana. Dan nikah pun nggak boleh. Jadi yang sepuh nggak mungkin dicintai oleh santriwatinya. Omong-omong gitu. Ya paling mudirnya kan ada sepuh gitu dan kiai-kiainya dah ngajar terus pulang. Nah itu kan untuk menjaga aja. Makanya saya sarankan untuk sekarang buka pondok putri. Enggak, mau resiko. Iman saya tipis pak, namanya. Ya berasa berbahaya pak. Ya cowok aja mumet sama putri, banyak resiko. Ya. Mungkin saya sudah tua, mungkin usia 60 tahun tak buka pondok putri memang. Karena emang resikonya tinggi sekali. Betul. Itaku dunia watakun nisa, hati-hati dengan perempuan itu, hati-hati. Maka jaga pandangan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, tundukkanlah pandangan mereka dan jagalah kemaluan. Mata dan kemaluan digandengkan di situ. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Pandangan itu hati-hati. Sahmus syaitan itu anak panah setan. Itu anak panah setan. Itu mandang, ya pelirik gitu ya. Ini ya tentu. Lah dari pandanganlah masalah muncul ke kemaluan. Memandang, menginginkan. Perzinahan muncul dari pandangan pertama itu. Sebaliknya ternyata enggak cuma laki-laki yang disuruh menjaga pandangan. Wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakanlah kepada para wanita, jagalah pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Sama juga pandangan. Akhirnya diperintah tentang wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan untuk khusus perempuan ditambahi, kalau laki-laki hanya jaga pandanganmu, jaga kemaluanmu, selesai. Kalau perempuan jaga pandanganmu dan kemaluanmu, dan jangan tampakkan, kata Allah, jangan tampakkan perhiasan atau aurat kecuali yang biasa tadi. Kata biasa kalau menurut mazhab Syafi'i adalah wajah dan telapak tangan itu biasa kelihatan.
Lainnya nggak boleh. Wal yadribna, maka untuk itu hendaklah mereka menutup kain bihumurihinna, dengan kerudung, ala juyubihinna, sampai ke dada. Maka yang namanya kerudung itu minimal batasannya menutup dada, itu minimal. Itu kerudung, namanya khimar. Kalau jilbab beda, ala jalabibihinna beda. Di sini nggak ada yang pakai jilbab, di sini nggak ada. Adanya pakai khimar, kerudung, khimar. Kalau jilbab itu panjang dari kepala sampai kaki, itu jilbab. Ya, Pak, beli jilbab. Nah, kok pendek? Ini jilbab, itu khimar namanya, Pak. Nah, gitu ya. Khimar pakai kha, kalau pakai ha artinya keledai. Ya. Itu untuk perempuan ditambahi mata, kemaluan, jaga, dan ingat aurat tutup. Kenapa khusus aurat? Karena perempuan ini berbahaya. Ya. Nah, kemudian mahram, lewati aja mahramnya. Nah, kenapa perempuan kok khusus diwanti-wanti masalah pakaian? Ya, perzinahan itu muncul karena ada kesempatan. Yang begitu ya, kejahatan bukan hanya karena niat pelaku, tapi ada kesempatan. Waspadalah, begitu. Ya benar, orang-orang kiai mana, kiai pun itu, ustadz pun itu laki-laki. Jangan dianggap kiai itu malaikat. Kalau nggak ada kontrol itu bahaya, nah. Betul. Mentakdimi, mentakdiskan seorang alim itu berbahaya juga. Suci seakan-akan nggak punya dosa. Justru semakin nampak orang itu dia nggak punya dosa, makin leluasa bertindak, karena nggak ada yang mencurigainya. Gitu ya. Coba jangan bayangin saya punya dosa nggak sih? Punya nggak? Pasti punya. Gede nggak dosanya? Nggak mungkin lah. Nggak begitu mesti kan? Ya nggak tahu juga, Allah Maha tahu apa dosa saya. Tapi yang jelas begini, suudzon itu nggak boleh, tapi mentakdis sampai dia suci itu nggak boleh juga. Sampai nggak punya dosa seakan-akan bahaya. Ya, maka hati-hati betul dalam hal ini masalah pandangan. Makanya sejahat-jahat orang, insya Allah nih, kalau perempuannya pakainya rapet gitu ya, sikapnya yang nggak bahasa ini kemayu, bahasa Inggrisnya centil gitu ya. Ya. Itu insya Allah ya preman pun akan segan mendekat-dekat tuh. Preman segan. Tapi kalau bagaimana kiai pun ya, kalau yang kemayu terus dekat-dekat, rayu-rayu, luluh juga. Ini berbahaya. Makanya jangan saya barseso tuh kiai yang nggak pernah keluar mihrabnya, ibadah iktikaf terus cerumus zina, kiai barseso lagi fatihin, maka resiko tinggi. Maka saya hati-hati betul, lebih baik nggak dekat-dekat, bahaya ya. Maka ketika itu Rasulullah bersama Ali naik kendaraan boncengan, lagi boncengan ada cewek lewat memberhentikan. Ya Rasul, sebentar saya mau nanya hukum, fatwa. Ali beliling, wow mungkin ya, cantik itu. Langsung Rasul palingkan wajah Ali. Ya Ali, la tudbi'il nadrata. Jangan engkau ikutkan pandangan dengan pandangan selanjutnya. Mungkin yang pertama fainal lakal ula, yang pertama itu milikmu. Iya, yang pertama milikmu. Rezeki lah bahasanya Pak ya. Tapi walaysa lakal akhirah. Tapi yang selanjutnya bukan milikmu lagi. Di sini jangan dipahami berarti kalau meleknya terus nggak dosa gitu. Sampai merem nggak boleh. Ketip sekali langsung geser begitu. Jangan lama, kan belum sekali sekali. Yang penting kan sekali, nggak ketipan ukuran, tapi sekali itu langsung sekali pandang belok. Ketika nggak penting, nanti loh. Asal jual beli kan penting, sudah nggak apa-apa pandang, ya belajar gitu ya.
Yang penting nggak berduaan, bahaya. Ya, nggak berduaan. Ya, maka kalau toko di pojok sepi berduaan bahaya, benar kholwat. Oke. Maka saya sering bilang kalau ada orang perempuan ke rumah saya bertamu sendirian, tak kunci rumahnya. Ya, harus ada temannya. Itu yang enam, jaga pandangan. Kemudian hindari berjabat tangan dengan lawan jenis. Anak kita diajari, kamu sudah gede nak, 7 tahun ke atas loh. Kalau sama laki-laki, termasuk Pak Guru, cukup begini aja. Ya, begitu diajari anak kita. Repotnya Pak Guru nggak ngaji, ngongkon, kamu ini nggak sopan sama Guru, cium tangan. Repot lagi Pak Guru nggak ngaji, tak keplak Pak Guru yang tangan ini mah. Ini bagaimana harus paham, ya, harus paham. Kenapa? Li'ayyata'ana fi ra'si rajulin bimihyatin min hadidin. Kepala laki-laki ditusuk pakai besi, khairun, lebih bagus min ayyamasan ra'atan atakhirah, daripada menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, yang gak halal baginya. Ya, lebih baik kepala ditusuk pakai paku sekalian daripada harus menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Ini yang selanjutnya sentuhan di hati-hati. Kemudian selanjutnya menjauhkan anak dari pemicu rangsangan seksual. Pertama, dibahas pengawasan internal. Ajarkan adab izin masuk kamar diantaranya. Ketika sudah gede, Bapak Ibu, ada kamar pribadi untuk orang tua, jangan campur sama anak-anak. Udah gede anaknya ya, masuk kamar orang tua izin dulu. Ya, kemudian pisah tempat tidur. Muru auladakum bis sholati wa huwa abna sab'a sinin wa farriqu bainahum fil madajih. Ketika anakmu usia 7 tahun, pisahlah tempat tidurnya dan pisahkan juga, dan perintahlah dia sholat. 7 tahun ukurannya ya. Mulai dipisah tempat tidur, kakak adik perempuan lagi dipisahkan. Punya kamar sendiri, idealnya begitu. Ya. Larang anak laki-laki masuk ke tempat perempuan tadi. Kalau main sama siapa, jangan masuk ke rumah berduaan. Ajarkan ada pandangan dengan dasar ketakwaan. Hindari bacaan, tontonan yang itu membuka aurat. Nah, ini orang tua nih harus cek betul nih orang tua. Apa tontonannya? HP-nya buka apa? Lah kadang-kadang orang tua yang nggak paham, HP-nya smartphone, orang tuanya nggak smart belas, gitu loh. Dan orang tua nggak ngerti apa-apa itu, dibohongi anak, malah dipasport anak yang pintar banget tuh, bapaknya nggak ngerti apa-apa. Ada yang butuh ada pak yang sekarang itu, makanya orang tua harus ya ada orang tua yang ikuti zaman lah hari ini, ya. Dan kemudian pengawasan eksternal, jauhkan dari tempat-tempat yang nggak baik, ya, pakaian terbuka, aurat, ya, lingkungan sekitar yang kurang bagus. Nah, gitu. Jam 2 jam 9 nih ternyata. Belum selesai, nanti aja nih kita lanjut ke pertemuan selanjutnya tentang mengajarkan di usia balik intinya, ya, bagaimana anak ketika sudah balik. Jangan segan ngomong anak kamu sudah balik, mimpi basah, kamu haid, itu harus disampaikan. Ya, kita akan bahas di pertemuan lain insya Allah. Sampai sini dulu kajian kita pada malam ini, semoga bermanfaat. Pertanyaan? Monggo. Batasan aurat orang tua ke anak atau anak ke orang tua itu apa? Tadi kalau perempuan ya leher ke atas, nanti mahram masuknya mahram kan, masuk mahram itu. Siku ke bawah, lutut ke bawah. Kalau perempuan, kalau laki-laki pusar sampai dengkul, lutut bapak gitu ya. Kalau udah usia 7 tahun tapi 7 ke atas. Kalau belum masih nggak apa-apa. Misalkan saya mandiin anak saya kan masih kecil, masih usia 5 tahun, saya mandiin. Udah gede 7 tahun, mandi sendiri dong, mau sama uminya begitu. Ya, batasannya. Cukup ya? Cukup sekian. Nah, ditutup dengan doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yaqulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablugha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.